Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Eka. Waalaikumsalam, Ibu Rita. Selamat siang, Bu. Apa kabar hari ini? Langsung, Bu, langsung Selamat siang. bareng-bareng. Iya, Selamat siang, Ibu Rita. Alhamdulillah, kabar saya baik, Ibu. monggo Pak. Nggih. Iya, baik Bu Eka. Wah, senang sekali saya. Ibu sudah meluangkan Enggak kerekot, Pak. Enggak kerekot. untuk kita di sini untuk berbincang-bincang Enggak bercakap-cakap usah, langsung rekod aja. secara Sudah jangan rekod, enggak apa. sederhana, santai-santai begitu ya, Bu ya. Baik, Iya. Bu. Bu Jenengan. Eka di sini nanti kita akan Bapak jenengan rekod bisa enggak? sekitar ya 15-an menit lah Bu Eka, seperti itu. Terus Jangan, langsung jenengan praktek aja, enggak apa-apa. Insya Allah nanti saya rekam misalnya, Iya. apakah Ibu bersedia, nanti kalau misalnya tidak bersedia, nanti saya misalnya merekam nanti untuk kita saja, misalkan nanti Bu Eka bersedia, mungkin nanti rekaman kita nanti untuk kalangan kita sendiri saja Bu, untuk bisa memberikan masukan-masukan, memberikan pembelajaran kepada teman-teman kita juga. Begitu ya Bu Eka? Iya, Ibu, saya bersedia bila ini harus direkam. Ya, terima kasih Ibu Eka. Baik Bu Eka, nanti untuk sekitar ya percakapan santai kita sekitar 15-an menit ya Bu Eka ya. Kira-kira nanti 15-an menit ini nanti kita ingin membahas apa ya Bu Eka ya? Begini Bu Risa ya, ini saya itu ada sedikit unek-unek di hati saya ingin ngobrol dengan Bu Risa. Begini, ada salah satu murid saya itu yang ketika dia itu ikut lomba, dia sering nervous, dia itu kurang pede, kurang percaya diri seperti itu. Terus banyak sekali alasannya ketika mau maju itu Ibu. Ada alasan sakit, ada alasan pusing, ada alasan takut, seperti itu Ibu. Begitu ya Bu Eka ya. Banyak alasan, sebenarnya dia itu mampu atau tidak ya Bu Eka ya? Kalau sebenarnya dia itu mampu dan berbakat Ibu. Anak ini mempunyai potensi dalam bidang seni dan juga dalam bidang olahraga. Itu. Oh ya, iya. Wah, sebenarnya dia mampu ya Bu ya. Sebenarnya dia punya bakat. Menurut Ibu kenapa ya anak itu kok seperti itu? Atau mungkin ada ada tekanan-tekanan dari luar atau apa seperti itu Bu Eka? Mungkin karena kurang rasa percaya dirinya itu Ibu. Makanya di sini saya berharap anak ini bisa mengembangkan bakatnya ini dengan semaksimal mungkin, karena dia memang juga sangat berbakat di bidang-bidang itu tadi yang saya sebutkan tadi. Iya. Baik Bu. Kalau seperti itu ya Bu ya, anaknya seperti itu, kurang percaya diri, sebenarnya berbakat ya Ibu ya. Kalau menurut Bu Eka ya Bu, anak ini sebenarnya apa yang harus Ibu rencanakan untuk menangani anak tersebut Bu? Kalau menurut saya ya, anak ini harus benar-benar kita dampingi secara utuh. Kita harus berada di samping dia, harus kasih motivasi ke dia, dan selain itu mungkin juga sering berlatih ya Ibu, biar tampak rasa percaya dirinya itu muncul seperti itu. Oh iya, betul juga ya Bu ya. Bagus juga ya rencana Ibu. Atau mungkin Ibu pernah tidak mempunyai rencana misalkan dengan guru-guru yang lain kan Bu ya. Kalau Ibu misalnya ngajar sebagai guru kelas ya Bu ya. Nah seperti itu, apakah guru lain, misalnya guru olahraga atau guru agama itu juga merasakan hal yang sama seperti yang Ibu rasakan terhadap anak tersebut?
Iya, yang saya rasakan itu juga sama dialihkan dengan sama guru olahraga karena kemarin juga pada waktu olahraga guru olahraganya itu juga mengeluh ketika mengikuti lomba. Anak ini bisa tapi ketika di saat apa? Dia saat perlombaan dia itu nervous dan sebagainya itu. Terus kemarin saya juga sharing gitu ya bagaimana ini anak bisa nanti termotivasi untuk lebih punya rasa tanggung jawab gitu. Jadi kita ya sharing-sharing gitu. Terus kemarin juga sempat rencana saya pengennya menghubungi juga orang tuanya agar terlibat juga untuk memotivasi anak ini seperti itu. Oh iya. Sebenarnya orang tuanya juga memotivasi ya Bu ya? Iya, orang tuanya juga memotivasi ibu dan di sini mungkin rencananya ya juga teman ya, teman yang rekan dia, teman dia yang akrab gitu mungkin bisa kita cari informasi-informasi apa yang selama ini membuat dia seperti itu dan juga mungkin bisa kasih motivasi ke anak ini agar mempunyai semangat gitu. Baik. Apakah, selama Ibu misalkan ya Bu ya, Ibu pernah berbicara face to face dengan si anak tersebut, mungkin apakah si anak terbuka menceritakan tentang apa yang dia rasakan seperti itu, Bu? Sudah pernah saya melakukan hal tersebut dengan anak ini ya Ibu. Terus kemarin itu anak ini belum 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 mau cerita apa sebenarnya yang dia alami. Dia cuma bilang saya merasa takut Bu nanti kalau nggak dapat juara seperti itu. Oh, Terus saya kan juga apa kasih semangat dia, kamu itu loh bisa, kamu itu bakat kamu sudah nampak di sini, tahun kemarin juga sudah mengikuti lomba kan dan juga dapat juara kan. Nah, harus lebih semangat lagi, kamu harus optimis, kamu harus punya tanggung jawab seperti itu. oh Karena iya. apa ya? Saya butuh juga menunjukkan sikap tanggung jawab anak ini, Ibu. Baik sekali. Oh, banyak sekali yang sudah banyak Ibu lakukan ya untuk anak tersebut. Nah, Ibu, apakah berikutnya apa yang sebagai seorang guru ya, sebagai yang misalnya kan selalu memotivasi dan selalu memotivasi si anak ya Bu ya. Apalagi ya Bu ya, misalkan bagaimana si anak itu rencana Ibu atau kemudian eh, kegiatan Ibu untuk bisa membangkitkan si anak tersebut, apa yang Ibu lakukan agar anak itu tidak minder dan tidak takut seperti itu ya Bu ya? Ya, yang saya rencanakan ke depan ya otomatis saya harus apa? Bertemu dengan orang tuanya itu tadi. Terus yang kedua juga harus apa? Kasih arahan kepada anak ini. Karena dia ditunjuk itu berarti sudah lebih dari teman-temannya. Menguatkan dia intinya Ibu dan memberikan apa ya? Semacam kayak apa? Statement kalau dia itu bisa gitu. Terus dia itu harus punya tanggung jawab. Harus punya tanggung jawab. Kalau kamu sudah ditunjuk untuk mengembangkan, kamu harus dan kamu harus optimis kalau kamu bisa seperti itu. Selain itu mungkin juga dukungan dari teman-teman Ibu, kasih teman-temannya kasih semangat seperti itu dan juga tidak luput dari peran serta teman guru yang lain agar anak ini juga termotivasi agar dia semangatnya bisa tambah seperti itu. Kalau cuma dari orang tuanya saja saya kira pasti kadang itu anak itu kan sering ngalem ya Bu kalau sama orang tua. Iya.
beda kalau dengan orang lain, dengan dirinya atau dengan teman-teman seperti itu. Oh, baik sekali. Sebenarnya sudah banyak hal ya yang telah Ibu Eka lakukan untuk si anak tersebut. Sebenarnya anak itu punya banyak kemampuan ya Bu ya. Dia cuma Ya, takutnya kalau dia merasa gagal, takut gagal seperti itu ya Bu ya. ya Seperti takut gagal. takut gagal saat dia melakukan. Sebenarnya iya ya Bu ya. Sebenarnya dia bisa, tapi dia merasa takut sendiri. Jadi menurut saya si anak itu sudah hebat ya Bu ya. Dia sudah bisa melawan, akhirnya dia mau mau kan Bu ya ikut lomba tersebut, mau Mau berangkat ya? Ibu, mau berangkat. Ya, Hmm. ketika sebelum masuk itu dia banyak dramanya. Jadi kita sebagai seorang guru juga harus memahami bagaimana harus mengambil sikap pada saat itu. Dan saya mencoba ngajak anak-anak itu untuk jalan-jalan sebentar gitu, terus nanti saya kasih motivasi-motivasi, saya kasih dia saran-saran seperti itu, ngajak ngobrol santai sehingga dia bisa rileks dan bisa tampil kembali seperti itu, Bu. Baik sekali Bu ya. Sebenarnya banyak hal yang sudah dilakukan, tapi juga dari Ibu Eka sendiri sudah banyak memotivasi, sudah banyak mendukung dan banyak mendorong si anak. Dan anak sendiri akhirnya dia juga dengan dukungan dan dorongan dari Ibu Eka akhirnya dia juga mau melawan, bisa melawan dirinya yang minder seperti itu dan akhirnya dia akhirnya mendapatkan apa yang hasil yang maksimal gitu ya Bu. Mungkin ya Bu ya, untuk kedepannya suatu hari misalnya kan dia dalam dua kali pertandingan ya Bu ya, dulu pernah Iya, sekarang juga gitu ya tadi Bu Eka ya, betul. selalu Iya, mendapatkan juara ya, iya. kebetulannya ya Bu ya. Bagaimana motivasi untuk memberikan lagi ya Bu ya, sebagai seorang pembimbing misalnya seperti itu, sebagai Bu Eka sebagai seorang, guru juga, bagaimana suatu hari jika mendapati si anak tersebut, bagaimana kalau dia misalnya berada di saat lomba sendiri dan kemudian tiba-tiba pada saat itu dia tidak memiliki, eee, maksudnya tidak masuk ke dalam 6 besar atau apa, mungkin apa penguatan dari Ibu Eka seperti itu ya, bisa agar anak tersebut bisa tetap semangat seperti itu Bu Eka? Hmm, rencana saya ke depannya Iya. itu eh, ini anak harus dibentuk dulu rasa sikap tanggung jawabnya agar nanti ketika saya nggak ada yang mendampingi, ketika saya nggak bisa mendampingi, ini anak bisa jalan sendiri seperti itu. Mulai dari sekarang harus saya terapkan kepada anak ini dan harus banyak berlatih dan mungkin saya kasih motivasi-motivasi lain dengan menunjukkan bakat-bakat anak yang lain melalui video atau dengan anak-anak kakak kelasnya yang sudah terdahulu seperti itu. Jadi kemungkinan itu bisa membantu dia untuk apa mempunyai rasa tanggung jawab dan mungkin menumbuhkan juga sikap percaya diri dia. Dan mungkin sesekali saya ajaklah ini anak ke tempat yang lebih berisa yang mungkin refresh seperti itu ya, kita refresh sama-sama, duduk santai, ngobrol santai gitu, biar dia juga mau cerita dengan leluasa sebenarnya apa yang dia inginkan, jadi saya bisa mengambil sikap ke depannya seperti apa. Seperti itu, Ibu. Iya, percakapannya mungkin di luar tempat ya Bu ya, selain di sekolah gitu ya Bu ya, supaya Ya, dia bisa ini mengutarakan harus isi saya hatinya. iya, ini harus saya segera terapkan, Ibu. Kalau nggak saya terapkan dalam minggu-minggu ini, takutnya nanti ini anak karena sudah bakatnya sudah bagus ya Ibu, jadi biar itu cepat apa ya intinya biar cepat penumbuhan sikapnya itu
cepat gitu. Jadi ketika nanti menghadapi perlombaan, dia sudah siap dan tidak ada alasan-alasan seperti itu lagi. Iya, terima kasih. Wah, hebat sekali ya Bu ya. Semoga si anak terus berani ya Bu ya, walaupun nanti ya suatu hari mungkin dia harus menghadapi sesuatunya sendiri tanpa ada Bu Eka. Jadi dia sudah ada persiapan di mana dia sudah menguatkan dirinya untuk selalu berani seperti itu ya Bu, tidak minder, tidak takut lah. Nah, jadi dia bisa menerima suatu hari misalnya dia tidak mendapatkan misalnya juara, misalnya seperti itu, dia tidak down gitu ya Bu ya. Iya. Iya. Perlunya sikap lapang dada dan sportif Iya. itu perlu kita tanamkan mungkin ya dari sekarang. Nah, iya Bu ya, seperti kayak hubungan berteman seperti itu ya Bu ya, biar si anak bisa mengutarakan isi hatinya seperti itu, tidak sebagai seorang guru dan murid ya Bu ya. Iya betul Bu Risa, mungkin seperti itu nanti ya ke depannya saya harus segera ambil tindakan itu. Nah, iya wah hebat sekali, banyak sekali hal yang saya pelajari selama pembelajaran percakapan santai kita seperti ini. Ternyata banyak hal yang didapat ya Bu ya. Misalnya dari anak yang ternyata anak yang nggak mau maju tuh bukannya semuanya, kan terkadang ada yang nggak bisa beneran ya Bu ya. Ternyata ini murid Bu Eka ternyata dia sebenarnya bisa, tapi dia nggak percaya diri seperti itu. Nah, tidak yang seperti yang tidak mau maju, tapi sebenarnya dia yang kebanyakan ya Bu ya, dia nggak mau maju karena dia emang nggak bisa. Ternyata punya Bu Eka, dia nggak mau maju karena dia cuma minder seperti itu. Wah, hebat sekali, banyak penanganan-penanganan dari Bu Eka yang seperti apa tadi? Ya hebat sekali Bu, mungkin bisa face to face-nya di tempat lain sambil makan es krim ya Bu ya. Biar suasananya mencair ya Ibu Risa ya. Dingin seperti es krim gitu ya Bu Eka ya. Iya. Wah hebat sekali. Perbincangan kita hari ini sangat menyenangkan Bu. Ada hal-hal yang saya selama ini belum saya dapatkan, ternyata saya dapatkan dari percakapan-percakapan kita seperti ini. Nah, Bu Eka, untuk saat ini terima kasih atas ngobrol-ngobrol santai kita hari ini. Semoga nanti suatu hari lagi kita bisa ngobrol lagi dengan sesuatu hal yang baru, dengan topik-topik yang lebih menarik lagi. Terima kasih Bu Eka. Sama-sama Bu Risa, alhamdulillah pada sesi ini, pada pertemuan ini, saya sedikit merasa lega karena sudah bisa bercerita dan tadi paling tidak saya bisa mengetahui apa kedepannya langkah saya agar si anak ini lebih semangat dan dia lebih percaya diri lagi. Saya sudah tahu dan harus bagaimana langkah kedepannya, insya Allah akan saya segera laksanakan dan mungkin nanti di lain kesempatan saya bisa bertemu dengan Bu Risa lagi untuk menyampaikan hasil yang sudah saya peroleh dari apa yang sudah saya terapkan pada murid saya. Seperti itu Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih karena Ibu sudah lega juga. Alhamdulillah, terima kasih. Sudah lega ya Bu ya tentunya. Alhamdulillah dapat solusi Ibu. Iya, terima kasih Bu Eka. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya dengan suasana yang lebih menarik lagi. Selamat siang Bu Eka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Risa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang Ibu Risa. Siang sekali. Ya, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada unit hari ini. Nah, kabarnya sehat ya Ibu? Alhamdulillah. Terima kasih kembali Bu Eka sudah bisa menerima saya.
Iya, pada coaching hari ini kita akan berbicara 15-an menit ya Ibu, kita ngobrol santai gitu. Nah, kira-kira untuk 15 menit ke depan Ibu Risa ada yang mau disampaikan? Iya Bu Eka, ada Bu, ada sedikit hal yang saya ingin sampaikan Bu Eka. Ini tentang murid saya, bagaimana ya Bu Eka ya murid saya itu dia dalam setiap ekskul seperti itu, yang sering-sering kan ekskulnya adalah yang berkenaan dengan fisik seperti pramuka seperti itu ya di sekolah. Terus kemudian ada ekstra lagi seperti tari, seni reog seperti itu. Tetapi si anak itu tidak pernah mau ikut Bu Eka. Oh, seperti itu. Jadi kenapa Ibu? Ini anak ini mengapa kok tidak ikut? Apakah karena anak ini capek atau apa Ibu? Iya, anak ini sebenarnya kelas 1 ya Bu ya, bukan saya kelas 1. Saya cuma memperhatikan dari kejauhan seperti itu. Kok anak ini setiap ekstra tidak pernah ikut seperti itu ya Bu ya. Terus terkadang saya sekarang mendekati si anak tersebut, saya tanya kenapa kok nggak ikut nak, seperti itu saya tanya, sama ibu nggak boleh Bu gitu, nggak boleh capek-capek karena harus gampang sakit seperti itu. Seperti itu Bu. Terus saya tanya, kamu mau apa? Kamu sekarang mau belajar apa? Menggambar atau apa? Saya sering bertanya seperti itu juga Bu. Sebenarnya itu bukan dari murid saya Bu, tapi saya cuma ya melihat anak yang teman-temannya ikut ekstra, kenapa dia hanya duduk sendiri, jadi saya seperti itu Bu Eka. Oh iya. Ini harapannya Bu Risa ke depannya itu setelah melihat anak ini seperti itu apa Ibu? Harapan jenengan? Iya, harapan saya sih si anak itu juga selain teman-temannya ikut ekstra, dia sebenarnya juga harusnya ada kegiatan seperti itu, bukan hanya diam-diam saja seperti itu. Jadi ya saya inginnya dia juga punya aktivitas walaupun itu bukan aktivitas fisik, sehingga dia tidak terlalu capek, juga dia tetap mengikuti kegiatan yang seharusnya, tidak hanya diam diri saja seperti itu Bu Eka, keinginan saya. Jadi di sini ekstra yang ada di sekolah Ibu itu apakah harus diikuti semua oleh peserta didik seperti itu Ibu? Tadi kan ada yang dikatakan Ibu Risa, ada pramuka, itu secara bebarengan atau secara bersamaan atau ada waktu yang lain Ibu? Tidak Bu Eka, untuk ekstra tersebut itu memiliki waktu berbeda-beda. Nah seperti itu. Walaupun misalnya di hari yang sama, tetapi dalam ekstra itu mungkin dalam satu hari full itu ada ekstranya. Misalnya waktu pagi itu pramuka, waktu siang hari itu ekstranya ekstra tari seperti itu Bu Eka. Jadi ya apa namanya, kalau seharian full seperti itu si anak, saya lihat si anak itu hanya diam, jadi dia ke sekolah dia nggak ngapa-ngapain seperti itu Bu Eka. Jadi dia hanya diam seperti itu. Ya. Sebenarnya ini anak ada keinginan apa tidak ya Ibu untuk ikut dalam ekstra itu? Karena tadi kan katanya orang tuanya ya, apakah sebelumnya dari pihak guru itu belum ada komunikasi antara guru dan orang tua seperti itu? Oh iya, saya bertanya kepada guru wali kelas 1 ya Bu ya, saya tanya, kenapa Bu kok si anak ini tidak ikut ekstra, saya tanya seperti itu. Dia ibu guru wali kelasnya berkata bahwa kalau si anak tidak boleh capek-capek Bu, karena punya riwayat sakit apa seperti itu. Jadi ya seperti itu, saya setelah bertanya seperti itu, jadi saya berpikir seperti ini,
kegiatan apa yang tidak melibatkan kegiatan fisik sehingga si anak tersebut bisa ikut dalam kegiatan. Jadi saya berusaha untuk mencari apa selain pertama sekali saya mengajak si anak tersebut saat saya kosong dan melihat anak itu diam, saya mendekatinya, saya ajak dia untuk membaca seperti itu. Ayo membaca, kamu suka membaca? Suka. Saya ajak dia membaca seperti itu. Nah, untuk berikutnya saya tuh berencana mungkin nanti di saat pesta akhir tahun, biasanya kan ada kegiatan pesta akhir tahun ya Bu ya. Jadi saya berkeinginan berencana untuk mungkin teman-temannya nanti mungkin ada yang tampil dengan fisiknya, misalnya menari atau mungkin menari reog, menari apa namanya kreasi dan lain-lain. Mungkin si anak ini yang masih kelas 1, saya akan berusaha untuk memberikan kegiatannya yaitu mungkin menyanyi. Saya bimbing dia untuk menyanyi. Saya juga pernah bertanya kepada si anak itu, apakah kamu suka bernyanyi? Ternyata saya mendapatkan jawaban dari si anak bahwa si anak tersebut suka bernyanyi. Jadi saya punya rencana untuk pesta akhir tahun nanti dia akan saya bimbing untuk mengikuti untuk menyanyi. Tapi sebenarnya belum sih Bu, tapi masih rencana-rencana. Jadi keluar dari pikiran saya tadi, oh apa mungkin menyanyi seperti itu. Jadi di sini Bu Risa sudah menemukan ya si anak ini sebenarnya dia bisa berbakat dalam bidang menyanyi. Karena menyanyi kan juga tidak membutuhkan apa ya olah fisik yang begitu berat ya Ibu. Jadi mungkin anak ini bisa mengikutinya dan itu nanti akhirnya anak ini bisa tampil bersama dengan teman-temannya. Wah baik sekali ini rencana Ibu ini. Nah untuk kedepannya Ibu, selain rencana untuk apa itu peta seni yang nantinya anak ini dilatih untuk menyanyi tadi, apakah ada rencana Ibu untuk berkomunikasi lagi dengan orang tua atau dengan guru kelas 1 mungkin tindak lanjutnya agar anak ini ikut selain nyanyi ini atau mungkin ada bakat-bakat yang lain seperti itu Ibu? Iya Bu, sepertinya juga harus ada komunikasi lagi Bu ya juga. Mungkin saya akan berkomunikasi secara langsung ya dengan wali kelas gitu. Mungkin nanti wali kelasnya bisa mengkomunikasikannya kepada orang tua si anak tentang kegiatan-kegiatan yang diperbolehkan seperti itu. Mungkin juga apa ya, masih si anak tersebut itu sepertinya kalau vokal-vokal seperti itu suka Bu membaca atau mungkin dengan puisi juga ya Bu ya mungkin ya seperti itu dengan puisi. Jadi dia juga selain jadi nggak mengeluarkan banyak tenaga, jadi kesehatannya juga tidak terganggu. Misalkan karena kalau orang tuanya kan karena mungkin tentang kesehatan, jadi olah fisik nggak terlalu diperbolehkan seperti itu. Jadi mungkin kedepannya bisa dilatih juga untuk puisi ya Bu nanti mungkin seperti itu. Itu merupakan solusi ya Bu Risa ya dari permasalahan anak tadi. Nah sekarang kalau kita sudah mengadakan komunikasi dengan orang tua dan juga kolaborasi juga mungkin dengan wali kelasnya tadi nggih Bu, mungkin juga tadi yang Bu Risa katakan bahwasanya anak ini bisa dilatih juga puisi seperti itu. Nah ini mungkin juga dikaitkan juga dengan asesmen yang diagnosis ya Ibu ya. Asesmen diagnosis dari anak tersebut dari non akademik dan akademiknya. Seperti itu. Mungkin kan bisa dilatih yang tidak memerlukan tadi banyak latihan seperti itu. Nah, untuk anaknya sendiri ini apakah dia ini sudah ketika Bu Risa atau wali kelasnya itu ingin melatih dia menyanyi atau berpuisi seperti itu sudah mau Ibu? Anaknya sudah
ada keinginan seperti itu. Iya. Untuk kegiatan yang sudah pernah saya lakukan ya Bu ya, misalnya yang saya tanya-tanya itu apakah dia suka nyanyi dan lain-lain itu, dia mau Bu, dia excited sekali, suka sekali, senang seperti itu. Saya ajak itu tuh suka gitu. Jadi ya mungkin, sebenarnya anak ini tuh saya lihat-lihat, dia tuh berani sebenarnya. Terkadang itu waktu pertama kali saya ajak dia ngobrol kan dia, lancar sekali ngobrolnya, terus saya lihatnya dari, percakapan ya, Bu, ya, waktu ketemu gitu dia diajak ngobrol, saya tanya apa kesukaannya, itu dia ngobrolnya dengan secara lancar, seperti itu. Saya, Jadi anaknya nangkepnya bahwa sendiri si anak itu dia sebenarnya pemberani, punya iya, sebenarnya dalam diri sudah punya, bibit-bibit yang gimana ya, mungkin kalau dia suatu hari kalau masih kecil kan mungkin belum waktunya ya, mungkin nanti kalau sudah, kelas 2 atau kelas 3 dia bisa bibit untuk, beraninya itu tampil ke depan, di depan orang-orang, itu ada bakatnya di situ, kecuali mungkin kegiatan fisik seperti itu. Saya juga belum tahu ya, Bu, ya. Nanti saya mungkin ke depannya nanti juga tanya sebenarnya, penyakit apa yang sehingga dia harus mengurangi kegiatan fisik seperti itu. Nah, perlu diketahui juga ya Ibu ya, itu tadi penyakit apa yang diderita anak ini sehingga nanti kita bisa mengambil sikap juga agar si anak ini perkembangan bakat dan minatnya itu bisa lancar seperti itu. Nah, di sini untuk kira-kira kapan ya ini Ibu Risa mau membimbing anak ini untuk menyanyi atau berpuisi seperti yang Ibu katakan tadi, sehingga anak ini mempunyai aktivitas seperti teman-teman yang lainnya ketika teman yang lainnya mengikuti ekstrakurikuler. Iya, mungkin ya Bu ya. Kalau misalkan pelatihan menyanyi atau puisi-puisi seperti itu ya Bu ya, mungkin ya direncanakan mungkin kalau kegiatan tersebut adanya mungkin di akhir apa namanya di pentas kelas, akhir kelas seperti itu. Terus kemudian juga dalam saat sebenarnya kan kalau ekstra kan setiap minggu selalu ada ekstra ya Bu ya. Dan mungkin saya juga tidak selalu bisa membimbing dengan si anak tersebut ya Bu ya. Mungkin saya bisa memberikan beberapa solusi, misalnya saya bisa memberikan beberapa apa namanya alternatif kepada si anak. Misalnya kalau kamu nggak mungkin saya mendekati si anak atau kalau tidak saya akan pergi ke wali kelasnya untuk membimbing dia. Mungkin kalau si wali kelas memang belum belum emang bakatnya kan beda-beda ya Bu kita masing-masing. Mungkin kalau wali kelas belum bisa membimbingnya untuk mengarahkan ke menyanyi atau berpuisi, mungkin wali kelasnya bisa membawa si anak itu untuk membaca seperti itu di dalam perpustakaan seperti itu. Saya mungkin akan mengarahkan ke wali kelas untuk pergi ke situ karena saya tahu dari percakapan saya dengan si anak seperti itu bahwa si anak itu sukanya hal-hal yang seperti itu, menyanyi, menggambar, terus apa namanya membaca seperti itu. Jadi saya bisa memberikan informasi-informasi tersebut kepada si wali kelas sehingga pada waktu saya tidak berada bersama si anak, wali kelas itu bisa tahu juga seperti bahwa si anak tersebut sukanya hal ini seperti itu. Jadi anak saat teman-temannya mengikuti kegiatan ekstra dan lain-lain, si anak tidak hanya diam seperti itu. Kasihan juga sih Bu kalau hanya diam seperti itu. Iya, betul sekali Bu Risa. Rencana Ibu Risa ini sangat bagus sekali dan dari keterangan Bu Risa di sini saya banyak sekali belajar juga. Ternyata anak-anak ini mempunyai keunikan tersendiri-sendiri ya Ibu, meskipun keterbatasan dengan kesehatan juga seperti itu. Nah, Ibu Risa, sesi kita untuk tanya untuk mungkin bisa kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya ya.
Mungkin kita bisa membahas hal-hal yang menarik dan saya tunggu kabarnya tentang si anak ini bagaimana hasilnya. Jadi kedepannya Bu Risa otomatis ini ada rencana tadi dan sudah diterapkan. Jadi saya bikin tahu ini hasilnya bagaimana. Seperti itu ya Bu Risa ya. Terima kasih Bu Risa atas waktunya hari ini. Terima kasih kembali Bu Eka sudah mau mendengarkan curhatan-curhatan saya yang panjang dan lebar seperti itu. Saya jadi agak lega di sini bagaimana mengatasinya yang awal-awal itu agak penuh di pikiran, alhamdulillah sekarang sudah agak plong seperti itu. Terima kasih sudah menemukan solusi ya. Iya, terima kasih atas kesediaannya untuk mendengarkan saya untuk curhat seperti itu ya Bu Eka ya. Iya, alhamdulillah pada sesi ini banyak sekali ya manfaat yang kita peroleh dari pembicaraan tadi ya Bu Risa. Menurut Bu Risa tadi gimana? Sudah lega seperti itu, sudah plong ya? Ya, alhamdulillah Bu Eka. Ya sudah Bu Risa, sampai jumpa, ketemu di lain waktu dan saya tunggu kabar berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.